semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kalau Ibu Yustin bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak harus menjawab luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Bisa? Oke, Ibu tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini kelas 1 dan kelas 2? Good. Wah, semangat sekali ya sepertinya ya. Ya, Ibu Yustin berharap anak-anak semuanya sehat selalu dan harus tetap bersemangat. Oke? Pada hari ini, Jumat 15 Mei 2020, kita akan berdevosi sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Ibu Yustin yang akan pimpin. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama dan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang akan kami dengarkan nanti Tuhan, kami juga dapat lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa ungkapan syukur anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Nah, anak-anak juga bisa membuka di Alkitab masing-masing ya. Ibu Yustin akan bacakan Yohanes 14 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Ibu Yusin punya cerita nih buat anak-anak. Semuanya mau mendengarkan? Oke. Jadi, ada 2 orang anak yang hendak berjalan menuju ke kelas. Namanya Ocin dan Kiki. Di tengah perjalanan menuju ke kelas, Kiki bertanya kepada Ocin, "Ocin, hari ini mama kamu menitip makanan apa di kantin?" "Nasi kuning, Ki." Ki, tadi waktu aku memberikan nasi kuning titipan mama aku ke kantin, aku bilang seperti ini, 'Dalam nama Tuhan Yesus, semua nasi kuningnya laku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.'" Nanti dulu. Kata pendetaku, bukan seperti itu cara menggunakan kata dalam nama Tuhan Yesus. Oh, salah ya. Nah, anak-anak, Ibu Yustin mau mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema meminta sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Meminta sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, maksudnya apa ya? Meminta sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus itu bukan seperti kita mengucapkan mantra ya. Kalau kita lihat dari cerita tadi, Ocin dan Kiki, Ocin niatnya baik sekali ya. Dia mau jualan nasi kuning buatan ibunya di kantin itu laku, cepat laku. Tapi caranya dia mengucapkan itu layaknya seperti dia mengucapkan mantra. Karena dia tidak tahu maknanya apa. Makna kalimat dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak bisa. Nah, meminta sesuatu dalam nama Tuhan Yesus itu berarti kita meminta sesuatu dengan cara berpikir seperti Tuhan Yesus.
Dengan begitu, permintaan tersebut pasti permintaan yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa harus di dalam nama Tuhan Yesus ya? Kenapa bukan nama yang lain? Kemudian apa makna dari ucapan itu ya? Ucapan dalam nama Tuhan Yesus itu ketika kita berdoa. Nah, jawabannya adalah karena Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah dan manusia di waktu yang sama. Kalau anak-anak nanti bisa membaca dalam Yohanes 3 ayat 16, itu mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari ayat ini menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia dengan hadir ke dunia sebagai manusia ya. Jadi di waktu yang sama, Yesus yang adalah Allah dan manusia yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita dan menjadikan kita bisa bersama-sama lagi dengan Allah. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, maut itu sudah dikalahkan. Dan ketika Yesus bangkit, maka itu menjadi kemenangan bagi setiap orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi darah Yesus itulah yang membayar lunas segala sesuatu. Oleh karena itu, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus itu berarti kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah ya. Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Nah, dan juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus itu berarti kita berdoa untuk hal-hal yang menghormati dan memuliakan nama Yesus Kristus. Nah, ingat seperti yang Ibu Justin bilang tadi, bahwa ketika kita mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus ya, kita tidak bisa mengucapkannya dengan sembarangan ya, karena itu bukan mantra yang seenaknya kita ucapkan ya, melainkan itu kita meminta sesuatu menurut kehendak Allah. Jika kita meminta doa, kemudian doa kita itu bukan untuk kemuliaan Allah ya, atau tidak sesuai dengan kehendaknya, maka mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus itu tidak ada artinya. Nah, tapi yang terpenting ketika berdoa adalah kita mau sungguh-sungguh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya, bukan kita memikirkan kata-kata yang bagus, apa ya yang bagus untuk kita sampaikan kepada Tuhan, tidak ya. Tapi Tuhan itu melihat hati kita ketika kita berdoa, apakah kita sungguh-sungguh ya saat berdoa kepada Dia ya. Berdoa untuk hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah itu juga sudah dinamakan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak boleh melakukannya itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika berdoa, ucapkanlah dengan hati yang tulus kepada Tuhan, dengan kesungguhan hati ya, bukan kita mengucapkannya seperti sembarangan ya. Mengucapkan nama Tuhan Yesus itu seperti sembarangan ya, seperti mantra begitu ya. Tapi kita mengucapkan itu dari hati kita ya. Oke anak-anak, kita mau berdoa, kita mau menutupnya dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan Tuhan boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami bagaimana kami berdoa kepada Engkau itu dengan sungguh-sungguh dari hati kami Bapa, tidak diucapkan dengan sembarangan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kegiatan kami, pembelajaran kami di rumah selanjutnya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke, terima kasih anak-anak sudah menyempatkan waktu untuk kita berdevosi bersama-sama di pagi hari ini. Anak-anak boleh melanjutkan pembelajaran di rumah bersama dengan orang tua, ya. Tetap semangat, ya, harus semangat. Kemudian jaga kesehatan, kebersihan, ya, supaya anak-anak juga bisa melakukan aktivitas anak-anak di rumah. Kemudian sampai di sini dulu. God bless